Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Semoga atas segala limpahan rahmat serta barokahnya kita mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya. Kita selalu berada di dalam hidayahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba menguraikan suatu kajian, suatu tausiah dengan tema tentang syukur. Bagaimana sesungguhnya seharusnya kita bersyukur? Apa yang harus kita lakukan di dalam syukur kita? Insya Allah di beberapa waktu yang akan datang kita akan menguraikannya itu. Siapa yang selama hidupnya di dunia mampu bersyukur dengan baik, bersyukur dengan benar, ibadah dengan baik, ibadah dengan benar, kelak ketika Allah mencabut nyawa kalian, kalian dalam keadaan tersenyum bahagia. Nangis ketika lahir, tersenyum ketika hendak mati. Jangan kalian menjadi orang-orang yang durhaka, yang tidak pandai bersyukur, yang tidak pandai dalam ibadah, yang tidak pandai dalam beramal. Sehingga saat kalian hidup, keluar ke dunia bisanya nangis, saat mau dicabut nyawanya pun akan menangis. Ibu, bapak, pilih yang mana? Ketika lahir kita nangis, kemudian ketika mau mati kita tersenyum bahagia, atau yang ketika lahir kita nangis, mau mati nangis juga? Ayo pilih yang mana? Tapi ini bukan pilihan, sekedar pilihan, harus melalui usaha. Apa usaha kita? Beramal soleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Siapa orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang-orang yang di samping dia beramal untuk dirinya, saling memberikan nasihat, saling menyadarkan, saling mengingatkan dengan mengingatkan yang benar dan dengan cara yang sabar. Mengingatkan orang harus dengan kesabaran, mengingatkan orang dengan cara yang hak. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ibu katakanlah membuat sesuatu, sebut saja ibu sebagai tukang jahit pakaian, lalu ibu diperintah seseorang, diberi upah untuk menjahit pakaiannya. Ternyata pada saat pakaian itu jadi, ada beberapa jahitan yang berkerut, ada jahitan yang gak lurus, bahkan ada bagian jahitan yang gak kena, akhirnya bolong. Coba, ketika itu pakaian yang dijahit diterima gak oleh si pemesan? Kenapa gak diterima? Cacat, gak sempurna, bolong. Yang dimintai tanggung jawab siapa? Pakaian yang dijahitnya atau orang yang jahitnya? Oh, orang yang, bukan pakaiannya. Ketika manusia membuat sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak beres, tidak benar,
atau kurang sempurna, yang akan dimintai tanggung jawab adalah yang membuat. Tapi siapa yang membuat kita? Siapa yang membuat kita? Yang menciptakan kita. Kalau ternyata ciptaan Allah menurut manusia nggak sempurna, kok saya cacat, kok saya nggak bisa lihat, kok saya begini begitu, kok saya kulitnya nggak mulus, kok saya matanya nggak seperti matanya dia, kok hidung saya nggak cantik kayak hidungnya dia. Apakah Allah menciptakan kita gagal? Lalu apakah Allah dimintai pertanggungjawaban oleh kita? Ada nggak yang berani? Ya Allah, gimana sih engkau menciptakan aku? Kok aku diciptakan begini, nggak cantik kayak dia, nggak keren kayak dia, nggak kaya kayak dia? Bolehkah kita seperti itu? Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu terserah Allah diciptakan, yang akan dimintai tanggung jawab adalah manusianya, bukan Allah. Coba, ketika ada manusia qadarullah diciptakan, afwan, kakinya buntung ketika lahir. Yang dimintai tanggung jawab siapa? Manusia yang kakinya buntung itu atau Allah? Tetap manusia yang buntung. Manusia diciptakan ketika lahir, ternyata afwan, buta. Siapa yang akan dimintai tanggung jawab? Bagaimana kalau manusia ketika itu, ya Allah, aku nggak bisa bersyukur nih, sebab aku lahir begini. Aku nggak bisa ibadah nih, sebab aku nggak punya kaki, aku nggak punya tangan. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau beramal. Yang salah siapa? Allah yang menciptakan atau manusianya? Manusianya yang kelak akan dimintai tanggung jawab. Maka kita semua ini diperintahkan oleh Allah itu untuk bersyukur. Apa sih bukti syukur kita? Beramal ibadah. Lalu ketika beramal ibadah, menurut sesuai keinginan kita atau kembali menurut aturan Allah? Menurut siapa ibu? Keinginan kita atau aturan Allah? Saya buat sebuah perumpamaan. Ibu misal punya pembantu di rumah. Pembantu ibu disuruh masak. Gak usah jauh-jauh, gak usah susah-susah. Masak sayur asem. Masak sayur asem. Gampang atau susah sayur asem ibu? Gampang, cemen kata anak muda. Sayur asem itu modelnya beda-beda gak? Antara orang Sunda dengan orang Jawa Tengah? Beda. Antara orang Padang dengan orang Betawi? Misal, ibu orang Betawi, pembantu ibu orang Sumatera, orang Padang. Lalu ibu nyuruh kepada pembantu ibu, tolong ya buatkan sayur asem. Tahu kan? Sayur asem kesenangan ibu, sayur asem model Betawi. Pembantu ibu buat sayur asem model sayur asem Padang. Nah, pakai cabai, pedes, cocok nggak bu kira-kira? Sementara Betawi itu sayur asemnya manis, ditambah juga asem, betul nggak? Cocok apa enggak? Saat sudah dibuat, jadi dihidangkan kepada ibu. Kata pembantu ibu, Bu, ini sayur asem buatan saya, yang disuruh oleh ibu membuatnya. Begitu dirasain, loh kok begini? Kok pedes? Kok nggak cocok? Diterima apa enggak bu? Kenapa nggak diterima? Nggak sesuai dengan pesan? Nggak sesuai dengan perintah? Berarti ketika kita bekerja pada seseorang, kita bekerja membuat sesuatu, produksi sesuatu, nggak sesuai dengan perintah, pasti ditolak. Nah, ibu, yang menciptakan kita siapa tadi? Yang nyuruh kita sholat siapa? Yang nyuruh kita beramal siapa? Yang nyuruh kita ibadah siapa? Kalau begitu ibadah kita harus cocok dengan perintah Allah enggak? Artinya kita sebagai makhluk yang namanya manusia, ketika mau ibadah jangan berinovasi. Jangan membuat rekayasa. Jangan membuat aturan-aturan, kecuali harus tunduk kepada siapa? Allah. Tapi afwan, apa yang terjadi dengan manusia? Ya, suka buat aturan sendiri. Wong Allah nggak nyuruh kok kita buat aturan sendiri. Tapi kan niatnya saya baik. Loh, niat baik belum cukup di sisi Allah. Sebab niat baik itu, yang dimaksud niat baik adalah apa yang kita niatkan sesuai dengan apa yang diperintah.
Betul atau betul Bapak Ibu? Tapi apa yang terjadi kebanyakan di negara kita? Kalau hendak berbuat sesuatu, hendak beramal, menurut kita atau menurut aturan Allah? Padahal urusan agama ini, urusan ibadah ini, tidak boleh kita membuat aturan, kecuali aturan itu mutlak dari Allah. Dalam urusan agama, jangan pakai akal, jangan pakai hati, jangan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Apa dalilnya? Al-Quran, As-Sunnah. Ibu, Bapak, coba saya tanya. Kita mengakui bahwa kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah. Kita mengakui bahwa kita beriman? Alhamdulillah. Apa yang harus kita imani? Siapa yang Allah perintahkan kita beriman? Kepada siapa kita beriman? Coba kita lihat sebuah ayat Al-Quran di surat At-Taghabun. Surat 64. Ayat 8. Surat At-Taghabun, surat 64, ayat 8. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada cahaya yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Mutlak kita wajib beriman kepada Al-Qur'an. Mutlak kita wajib beriman kepada Allah. Mutlak wajib beriman kepada Rasul. Maka apa bukti seorang yang beriman kepada Allah? Mengikuti segala aturan-aturan Allah. Apa bukti seorang beriman kepada Rasul? Mengikuti aturan-aturan Rasul. Apa bukti seorang iman kepada Al-Quran? Mengikuti segala ketetapan Al-Quran. Kalau ini kita lakukan, seorang sukses dunia akhirat. Nanti ketika menangis, ketika lahir dia dalam keadaan menangis, insya Allah saat dicabut nyawanya, dia akan tersenyum bahagia. Kalau ini bisa kita amal. Tapi siapa yang menentang ini? Siapa yang tidak mau mengikuti aturan Allah, gak mengikuti aturan Rasul, gak mengikuti aturan dalam Al-Quran, wallahu a'lam, Allah yang akan menilai. Tapi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang zalim terhadap aturan-aturan Allah, pasti mereka adalah orang-orang yang paling menderita nanti di yaumil qiyamah. Walaupun di dunianya merasa dirinya sukses, merasa dirinya hebat, merasa dirinya nggak punya salah, merasa dirinya orang yang benar. Ketahuilah, kesalahan-kesalahan yang manusia di dunia ini ditutup rapat-rapat, disembunyikan, suatu ketika akan ditunjukkan oleh Allah pada hari yang dinamakan Yaumut Taghabun, Yaumul Mahsyar, Yaumul Jam'i, Yaumul Hisab. Allah memberi nama tentang hari berkumpul bermacam-macam nama. Di antaranya adalah Yaumut Taghabun. Kita lihat ayat 9-nya. Kita lihat ayat 9-nya. Masih di surat yang sama, surat 64. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Hari pada hari di mana mereka semua dikumpulkan, yaitu pada hari dikumpulkan, itulah yang dinamakan Yaumut Taghabun. Hari ditampakkan seluruh kesalahan-kesalahan. Coba bayangkan Bapak Ibu, manusia di muka bumi ini biasanya yang namanya kesalahan ditutup-tutupi atau diperlihatkan. Dia nggak pernah mau ngaku salah.
Walaupun berbuat salah, tapi dirinya nggak ngaku sah. Bahkan dalam urusan ibadah, nyata-nyata berbuat salah, melakukan sesuatu tanpa dalil, tetap saja yang penting saya niatnya baik, yang penting saya baik, menurut dirinya selalu berdalih. Bisa jadi orang itu sedang salah di sisi Allah, walaupun ditutupi oleh kalimatnya, oleh ucapannya, oleh segala sesuatu yang hendak kita tutupi. Nanti di yaumil qiyamah, Allah akan buka, Allah akan tampakkan, Allah akan nampakkan seluruh kesalahan-kesalahan. Maka siapa yang paling beruntung nanti di yaumil mahsyar? Lanjutan ayatnya, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Barang siapa yang mau beriman kepada Allah dengan sempurna tentunya, lalu dengan beramal soleh yang baik tentunya, yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannah. Kelak Allah akan ampuni, hapuskan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah akan masukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selamanya di dalamnya. Sungguh kata Allah, zalikal fauzul adim. Itu adalah suatu kemenangan yang sangat besar. Siapa yang paling beruntung nanti di yaumil qiyamah? Yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang dibuktikan dengan amal soleh. Bagaimana orang yang ingkar? Lihat ayat yang ke-10-nya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quran, mendustakan peringatan Allah, ulaika, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni-penghuni khalidina fiha, mereka kekal selamanya di dalamnya. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu, ibu bapak jamaah sekalian, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita harus sadar bahwa Allah menciptakan kita nggak gratis. Allah menciptakan kita nggak asal diciptakan lalu sesuka hati kita. Allah menciptakan kita nggak diciptakan lalu terserah kita. Coba ibu punya putra, kemudian putra ibu setelah dewasa bukannya bakti sama ibu, nggak menurut sama ibu, bahkan menentang ibu, kira-kira sebel atau tidak? Marah atau tidak? Anak kita durhaka, kita suka atau tidak? Bagaimana ketika Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, yang memberi nafkah kepada kita, yang membesarkan kita, yang mengurus kita, lalu kitanya nggak mau diatur oleh Allah. Kira-kira Allah sebel apa enggak? Sebel bukan kepalang. Tapi kesebelan Allah itu masih ditunda, di dunia masih diberi kesempatan. Sampai mereka mau kembali. Ternyata tidak mau kembali kepada Allah, kelak laknat Allah akan ditimpakan nanti pada saat kematian menjemputnya. Nanti pada saat dibangkitkan, pada saat yaumil mahsyar, dan ujungnya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sekali lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian, yakini oleh diri kita bahwa Allah menciptakan kita tidak asal menciptakan, tidak ada tujuan, tapi ada tujuan yang paling utama untuk kebaikan manusia sendiri. Kita lihat surat 23. Surat Al-Mu'minun. Ayat 115. Surat 23 ayat 115. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya
Allah menciptakan kalian ini bermain-main, tidak ada tujuan tertentu, tidak ada maksud tertentu, sekedar diciptakan terserah? Ada nggak bapak ibu orang yang mengatakan, kita mumpung hidup cuman sekali di dunia, ayo kita puas-puasin hidup? Ada nggak yang seperti itu mengatakannya? Sehingga dia nikmat di dunia, dia lakukan sesuka hatinya di dunia, dia lupa hidup itu bukan cuman sekali. Maka Allah bertanya, apakah kalian mengira kami menciptakanmu itu main-main, bersenda gurau, tidak ada maksud-maksud tertentu? Wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian mengira bahwa kalau kalian sudah mati, kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan mengalami dua kematian dan mengalami dua kehidupan. Sekarang kita sedang hidup yang pertama. Kita telah mati yang pertama. Nanti saat sakaratul maut, ruh kita dicabut, kita akan mati yang kedua. Dan saat dibangkitkan di yaumil mahsyar, itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kedua. Betul atau betul? Betul atau betul? Saya nggak mengatakan betul atau salah, betul atau betul. Karena memang benar demikian. Bahwa kita ini mengalami dua kematian dan kita mengalami dua kehidupan. Dulu kita mati, lalu Allah hidupkan. Nanti Allah matikan kembali, lalu dihidupkan kembali. Maka jangan sampai kita ingkar kepada Allah. Ada pertanyaan dari Allah, coba kita buka surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 28. Surat 2 ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir wahai manusia? Mengapa kalian ingkar wahai manusia? Bukankah kalian dulunya adalah mati? Wa kuntum amwatan, dulunya kalian mati. Apa maksudnya? Dulu kita belum pernah hidup di dunia. Jasad kita belum ada, tapi ruh kita sudah ada di Lauhil Mahfuz. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kalian. Kapan? Yang sekarang. Sebelum kita lahir ke dunia, belum ada jasad kita kan? Orang yang tidak ada jasadnya kan mati. Berarti dulu kita belum punya jasad, kita masih dalam keadaan mati ketika ruh kita masih dalam genggaman Allah. Lalu di dunia kita dihidupkan. Fa'ahyakum sekarang. Inilah hidup yang pertama. Dulu sebelum ada, mati yang Summa yumitukum. Kemudian kalian akan dimatikan kembali. Kapan? Nanti saat Allah mencabut nyawa kita. Summa yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan kembali. Kapan kita dihidupkan? Nanti saat dibangkitkan di yaumil mahsyar. Saat itu kemana kita menuju? Summa, kemudian ilaihi, kepada Allah, kepadanya turja'un. Ilaina, kepada kami kalian semua akan kembali. Apa yang akan kita lakukan nanti di yaumil mahsyar? Akan dimintai pertanggungjawaban. Yang amalnya baik pasti dapat balasan baik. Yang ibadahnya benar pasti dapat nilai yang benar. Yang amalnya buruk, yang ibadahnya asal, berarti sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Maka orang yang beramal ibadah dengan baik, siapa yang beruntung? Mereka. Orang yang beramal ibadah dengan asal-asalan, siapa yang rugi? Mereka. Tidak ada yang dirugikan. Bahkan Allah tidak akan menderita kerugian sedikit pun. Yang rugi adalah kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akan membuat sebuah ilustrasi dengan cerita. Cerita ini bukan sekedar cerita fiktif, bukan cerita mengada-ada, ini adalah suatu iktibar, suatu perumpamaan, permisalan, tamsil, yang sering Allah menyampaikan pula dalam ayat Al-Quran, dan Rasul menyampaikannya di dalam Al-Hadis. Ceritanya seperti ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada seseorang, sebut saja namanya si Fulan, atau Fulana.
fulan atau fulanah ini hidup punya 3 golongan sahabat. Maksudnya bukan 3 orang sahabat, tapi punya 3 golongan sahabat. Sahabat yang pertama sebut saja namanya A. Sahabat yang kedua namanya B. Sahabat yang ketiga namanya C. Si fulan ini kepada 3 sahabat tadi, itu cara bergaul dengan sahabat itu pilih kasih, tidak adil. Kalau sama sahabat si A, si fulan betapa perhatian, tenaganya dicurahkan, waktunya dicurahkan, segala-galanya dicurahkan. Kalau untuk sahabat si A, nomor 1, tidak ada kata capek, tidak ada kata sakit, tidak ada kata tidak ada waktu. Semua dicurahkan untuk si A. Terhadap sahabat si B, ini si fulan ini kadang-kadang kalau lagi baik, baik bukan kepalang. Kalau lagi musuhan, subhanallah. Bahkan terkadang sampai saling menyakiti satu sama lain. Terhadap sahabat si C, ini yang paling parah. Si fulan ini hampir-hampir tidak pernah mendatangi si C. Tidak peduli si C. Tidak mau memperhatikan si C. Bahkan kalau toh datang kepada si C, kalau lagi terpaksa, kepepet, lagi butuh, baru datang kepada si C. Yang diberikan pun sisa waktu, sisa harta, sisa tenaga, segala-galanya yang buruk baru diberikan kepada si C. Sahabat yang seperti ini kira-kira pilih kasih apa enggak? Adil atau tidak? Tapi inilah yang terjadi pada si fulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian? Pada suatu ketika si fulan harus hadir mendapat panggilan untuk masuk ke pengadilan. Dia akan diadili di pengadilan. Padahal selama hidupnya si fulan belum pernah mengalami pengadilan seperti ini. Tapi ini di pengadilan, wajib hadir di pengadilan dan harus menghadapi pengadilan pada dirinya. Kira-kira orang yang tidak pernah berurusan dengan pengadilan, dengan hukum, tiba-tiba dipanggil untuk hadir ke pengadilan, bingung atau tidak? Takut atau tidak? Nah, si A dalam ketakutannya, dalam kebingungannya, ingat sahabat yang paling dicintainya, sahabat yang paling diperhatikannya, yaitu sahabat si A. Apa tujuannya si A datang ke si Fulan datang ke A? Meminta bantu. Dalam benaknya si A mengatakan, oh sahabatku si A pasti nolong saya. Dia sahabat yang selama ini saya paling perhatikan. Saya paling berikan segalanya. Saya paling perhatikan. Pasti dia menolong saya. Maka dia mengadu kepada si A. Dia katakan, tolonglah wahai sahabatku A. Aku bingung, aku takut, aku stres ngadepin pengadilan. Aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa lari darinya. Maka engkaulah satu-satunya yang paling aku harapkan menolong aku. Tolonglah aku A, tolonglah aku, bantu aku di pengadilan, tolong aku. Apa yang terjadi kata si A? Wahai fulan, kata si A, dengan enteng menjawab, ketahuilah, aku tahu engkau betapa mencintaiku, engkau betapa memperhatikanku. Selama ini waktumu, tenagamu, segala-galanya untukku, aku tahu persis itu. Dan aku tahu betapa cintamu kepadaku. Tapi ketahuilah, demi Allah, kata si A, aku tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Bahkan aku tidak pernah peduli kepadamu sedikit pun. Aku tidak pernah rasa perhatian kepadamu sedikit pun. Hanya engkau yang memperhatikan aku. Maka ketika engkau menghadapi kasus seperti ini, pengadilan ini, afwan, saya tidak bisa membantu apa-apa. Silahkan engkau urus sendiri pengadilan itu. Aku tidak bisa mengantarkan, aku bisa tidak memasukinya. Bahkan aku tidak mau ikut membantumu. Silahkan masuk sendiri ke ruang pengadilan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau ini terjadi pada kita, sahabat yang paling kita perhatikan, paling kita cintai, tiba-tiba dimintai tolong seperti itu jawabannya, apa yang akan kita rasakan? Sakit hati enggak? Sedih apa enggak? Pasti omongannya cuma begini, nyesel saya, kalau tahu begitu mendingan si A enggak saya jadikan sebagai sahabat. Betul atau tidak? Tapi ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Akhirnya dia mengeluh, waduh betul-betul engkau itu tidak memperhatikanku, tidak mau menolongku. Tidak.
urus sendiri. Dalam kesedihannya, dalam kegundahannya, lalu dia ingat, saya masih punya sahabat yang lain. Siapa? Si B. Pada saat dia datang ke si B, dia mengadu, dia mengeluh, sama B, sahabatku si A nggak bisa nolong apa-apa. Aku hanya berharap kepadamu, memang aku kadang-kadang memusuhimu, tapi kan aku juga kadang mencintaimu, memperhatikanmu. Sekarang, aku hanya berharap kepadamu, wahai B, tolonglah aku, tolonglah aku di pengadilan. Alhamdulillah, lumayan, si B mau menolong. Tapi apa jawabannya? Baik, aku akan menolongmu, tapi maaf, aku hanya mampu mengantarkanmu ke gerbang pengadilan. Aku hanya mengantarkan sampai gerbang pengadilan. Begitu di depan pintu pengadilan, silahkan Anda hadapi pengadilan sendiri. Aku tidak mau ikut masuk ke dalamnya. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Selesaikan urusanmu sendiri, kata si B. Coba Bapak Ibu, ketika seseorang menghadiri pengadilan, itu yang paling penting cuma diantar sampai depan pengadilan atau ikut dibantu masuk di pengadilan? Kalau cuma ngantar di pintu pengadilan, tukang ojek juga bisa. Betul apa enggak? Sewa angkot juga bisa. Yang dibutuhkan itu justru bagaimana mengantarkan, memberi support, lalu justru membantu di dalam ruang pengadilan. Ternyata si B menolak, hanya mampu mengantar. Makin sedih nggak kira-kira orang ini Bapak Ibu? Nah, sekali lagi, terpikir si A nggak bisa nolong, si B cuma nganter. Siapa yang paling terakhir diingat? C. Begitu kepepet baru, nangis-nangis di hadapan si C. C, tolonglah aku. Aku sadar selama ini aku jarang memperhatikanmu. Aku sering mencuekin kamu. Aku nggak pernah memperhatikan. Aku datang kepadamu kalau lagi butuh. Seperti sekarang lagi butuh, aku datang kepadamu. Tapi tolonglah wahai C, bantu aku, tolong aku. Tidak ada lagi yang bisa membantu kecuali aku hanya berharap kepadamu. Maka si C, di luar dugaan sahabat itu, berkata, wahai fulan, ketahuilah, engkau selama ini tidak memperdulikanku, jarang memperdulikanku, jarang mendatangiku. Aku tahu yang diberikan kepadaku sekedar sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, sisa perhatian. Tapi ketahuilah, akulah sahabat sejatimu, kata si C. Akulah sahabatmu sesungguhnya, bahkan akulah yang akan membantumu. Biarkan si A nggak membantumu, si B nggak menolongmu, sekedar mengantarkan. Aku yang akan membantumu, mengantarkanmu masuk ke ruang pengadilan, bahkan semua urusan pengadilan serahkan padaku. Aku yang akan menolongmu. Aku yang akan bantu. Semampuku, sekuat tenagaku. Tapi aku tidak punya kemampuan banyak. Aku hanya orang yang lemah. Aku hanya seperti ini. Subhanallah. Ibu, bapak, kalau ini cerita ini terjadi pada kita, nyesel nggak kita kira-kira? Saya yakin penyesalan yang tidak ada akhir-akhirnya. Penyesalan yang begitu akan terus mengerus kita sesali. Maka supaya jangan sampai kita seperti si fulan, mari jangan salah pilih sahabat. Dan ketahuilah, saya katakan tadi di awal cerita, ini sekedar iktibar, ini sekedar ilustrasi, perumpamaan. Siapakah si fulan tadi, siapakah tiga sahabat tadi, ketahuilah Bapak Ibu, itu hanyalah suatu perumpamaan. Fulan tadi itu kita semua yang hidup di dunia. Kita semua, kita ini punya tiga sahabat. Siapa sahabat kita itu? Yang A, yang B, yang C. Coba mari kita perhatikan. Ibu, kita punya sahabat yang pertama. Yang paling kita perhatikan. Yang paling kita cintai. Yang paling kita sayangi. Yang tidak akan mampu menolong kita. Yang sesungguhnya mereka tidak mencintai kita. Siapa mereka? Siapa itu? Harta, rumah, kekayaan, kedudukan. Dunia yang kita sangat cintai. Coba. Betapa manusia mencintai rumah tinggalnya. Tanya rumah yang kita miliki. Hei rumah, kamu mencintai aku? Demi Allah tidak. Betapa manusia mencintai pekerjaannya. Tanya pekerjaannya. Wahai pekerjaanku, apakah engkau mencintai aku? Betapa manusia mencintai pangkatnya, kedudukannya, bintangnya.
Tanya pada kedudukan, tanya pada bintangnya. Apakah mencintaiku? Demi Allah tidak. Tanya uang kita yang di bank yang miliaran. Tanya mobil kita yang kita cintai. Apakah mereka mencintai aku? Tapi manusia untuk yang namanya harta, nggak pandang bulu, nggak ingat waktu. Untuk yang namanya kerjaan, nggak ingat waktu. Selalu nomor satu. Itulah yang terjadi. Apa yang akan terjadi ketika nanti kita dipanggil menuju pengadilan? Pengadilan apa itu Bapak Ibu? Apa? Belum sampai ke akhirat. Pengadilan di yaumil kubur. Coba bayangkan, bisa nolong apa harta kita? Uang di bank tetap nongkrong di bank. Rumah yang dibangun megah tetap di tempatnya. Betul apa enggak? Kendaraan tetap di garasi. Taman yang dibangun, tanah yang luas, segala-galanya boro-boro nganter. Nolong, enggak bisa. Apa kata rumah kita? Silahkan kau tinggalkan rumah ini. Silahkan menuju ke rumahmu yang baru. Betul, demi Allah. Betul apa enggak? Ya Allah. Apakah kamar kita bisa kita bawa ke kuburan? Supaya nanti terang di kuburan saya mau bawa lampu kristal. Mau dicolokin kemana? Betul apa betul? Ya Allah, betul. Dunia yang kita idam-idamkan. Dunia yang paling kita cintai. Yang kita sayangi. Gak bisa membantu kita. Gak bisa nolong kita. Dia akan lepas dari tanggung jawab. Maka orang-orang yang memiliki sahabat dunia, yang terlalu mencintai dunia, yang tergopoh-gopoh dengan dunia, selamatlah menderita nanti sejak kematian tiba. Dia bukan tersenyum saat kematian menjemput, tapi yang terjadi adalah dia akan menangis. Dengan menangis bahkan tangisan air mata tidak cukup. Sampai tangisan darah pun tidak cukup. Yang ada adalah penyesalan, penyesalan, penyesalan. Yang hanya menghendaki kehidupan dunia ini, menghendaki kekayaan dunia, menghendaki jabatan, pangkat, kedudukan, harta beserta keindahannya, perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kesempurnaan seluruh usahanya di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia enggak akan dirugikan sedikit pun. Apa jaminan Allah, Ibu? Orang yang hidupnya di dunia hanya ngejar-ngejar dunia, kekayaan, kedudukan, kemewahan, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Allah akan berikan dari pekerjaan dunianya kesempurnaan dalam hidup di dunia. Dan tidak dirugikan sedikit pun. Tapi ingat, apa ancamannya di ayat yang ke-16? Ulaika. Mereka itu adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illan nar. Adalah orang-orang yang mereka nanti di akhirat gak dapat apa-apa kecuali hanya na'udzubillah. Pilihan ini. Siapa yang mau dunia? Diberi oleh Allah. Tapi siapa yang meninggalkan dunia semata-mata untuk akhiratnya, bukan meninggalkan dunia nggak butuh dunia, tidak. Dia cari dunia tapi tidak melupakan akhirat, maka itulah orang yang paling bahagia. Kalau orang yang mencintai hanya sahabat A, dunia, yang terjadi seperti ini. Mereka tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali hanya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang hanya cinta dengan dunia. Hubbud dunia menyebabkan manusia binasa nanti di sisi Allah. Itulah sahabat yang namanya si A. Semoga kita tidak terlalu mencintai si A. Bolehkah si A kita jadikan sahabat? Boleh. Selama kita berlaku adil. Jangan kemudian cinta dunia lalu lupa kepada Allah. Kemudian sahabat yang kedua, si B. Siapa itu kira-kira ibu, bapak? Yang kadang kita cintai, kadang kita sayangi, kadang kita musuhi, kadang-kadang kita benci. Siapa itu kira-kira? Siapa? Coba lihat suami. To the point langsung nyebutnya suami. Coba kita lihat surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-14. Surat 64 ayat 14. 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Suatu ketika nanti dari pasanganmu, bagi istri pasang suami, bagi suami pasti para aduwwan lakum, anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu itu suatu saat akan jadi musuh bagimu. Coba dulu ketika saya kecil, mungkin karena memang TV masih cuma ada satu televisi, yaitu TVRI. Dan masih sangat jarang saya hidup di kampung. Yang namanya orang tua menyakiti anak sangat jarang. Paling marah, paling mukul karena anak salah. Yang namanya anak durhaka kepada orang tua sangat jarang. Kecuali cerita yang namanya malin kundang. Betul atau tidak? Bahkan ketika masih kecil, saya sering mengalami pribadi. Kalau ayah saya marah, baru matanya agak sedikit bulat, itu kita langsung nunduk, takut. Apalagi kalau jari sudah diangkat begini. Demi Allah, gak berani natap wajahnya. Nunduk langsung. Tapi entah kenapa anak-anak zaman sekarang, suaranya lebih tinggi dari kita, sering membentak kita, betul nggak? Salah siapa ini? Orang tua yang didik. Jangan salahin anak, orang tua yang didik. Loh, anak itu nggak salah, anak itu masih nggak punya dosa. Masih suci, orang tuanya. Apa artinya? Suatu ketika keluarga kita, pasangan kita, anak kita akan jadi musuh. Coba ibu-ibu, bapak-bapak. Seorang suami istri itu kalau lagi akur, kalau lagi saling cinta, itu tempat tidur yang ukurannya queen kecil saja bisa tambah kecil. Betul apa enggak? Oh, nggak mau pisah, rapet ibu, subhanallah. Tapi kalau lagi musuhan, jangankan tempat tidur yang king, yang besar, tempat tidur yang hanya untuk satu saja, yang single, itu bisa jadi luas ibu. Yang satu ngadep kemana, yang satu ngadep kemana. Betul apa enggak? Kalau lagi musuhan, saya rasa terjadi ibu. Bahkan sama yang ngomong pun pernah terjadi. Dulu ibu, dulu insya Allah. Sekarang insya Allah enggak lagi. Karena untuk apa hidup di dunia kita bermusuhan dengan istri? Rugi. Wahai para wanita, untuk apa bermusuhan dengan suami? Rugi. Subhanallah. Bukankah Allah telah ciptakan kita berpasang-pasangan? Tapi ayat ini menandakan suatu ketika kita bisa saling bermusuhan. Zaman sekarang, pernah ibu dengar seorang anak membunuh orang tua? Sering. Pernah mendengar suami mutilasi istri? Istri mutilasi suami? Ya Allah, bukan cuma menyakiti, membunuh. Ini yang terjadi. Ayat ini ibu, 1400 tahun lebih sudah Allah firmankan. Tapi kitanya nggak hati-hati. Maka mari kita bersahabat dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak. Tapi hati-hati, fahdharuhum, hati-hati kamu kepada mereka. Wa in ta'fu, kalau kamu mau memaafkan atas kesalahannya, wa tasfahu, dan tetap mau berbuat baik atas segala perbuatannya, wa taghfiru, dan memintakan ampun kepada Allah atas kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba apa yang terjadi bu? Sahabat kita yang namanya keluarga, saat kita masuk kubur, bisa apa dia bu? Bisa apa dia bu? Nolongnya cuma nganter sampai ke kubur. Ibu pernah dirayu oleh calon suami ibu dulu, wahai kekasihku, engkau adalah jantung hatiku, belahan jiwaku, sehidup semati. Pernah begitu bu? Jangan percaya, gombal, 100% dusta. Mana ada orang pasangannya mati mau ikut mati? Ada enggak? Kalau ada berarti maaf, miring berarti. Ada orang pasangan secinta apapun mau ikut dikubur? Enggak ada. Cuman bisa apa? Nganter sampai gerbang pengadilan. Begitu dikubur paling bisa nangis. Tangisannya pun wallahu alam bisa jadi tangisan palsu. Iya, air matanya meleleh air mata, tapi kata hatinya yes, yes, yes. Gimana ibu kalau begitu? Durhaka benar tuh keluarga yang seperti itu. Tapi kan bisa jadi demikian kan? Iya, nangis begitu tapi akhirnya hartanya kepadaku. Iya, aku bisa kembali ke si dia. Na'udzubillah. Hanya bisa seperti itu. Hanya bisa
menangisi, itu pun wallahu alam. Yang jelas cuma ngantar, begitu sampai masuk ke pengadilan kubur, silahkan Anda hadapi sendiri malaikat penghuni kubur. Silahkan Anda hadapi sendiri pengadilan kubur. Gak bisa nolong apa-apa. Nah, siapa sahabat yang ketiga? Yang paling sering kita cuekin, yang paling sering kita lalaikan? Amal ibadah. Coba, kapan orang sholat? Awal waktu atau sisa waktu? Sisa. Kadang-kadang awal. Kalau lagi butuh, baru awal. Kalau lagi nggak butuh, ntar. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Terima kasih atas pengakuannya ibu-ibu. Pada jujur-jujur rupanya ibu-ibu di sini. Ketahuilah, sholat kita yang nanti nolong kita. Kapan orang mau sodakoh? Entar-entar atau segera? Tapi kalau untuk beli baju, nggak dikasih-kasih. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Kapan orang mau berhaji? Nanti-nanti atau segera? Entar, ibu, padahal duit sudah berkumpul. Entar, kan kuotanya juga sekarang mah susah kan. Ya kenapa nggak segera tunaikan? Intinya, manusia itu biasanya kalau untuk beramal soleh, nanti dulu. Masih ada waktu. Tapi giliran untuk urusan dunia, wah, nggak ada yang nanti dulu. Pak, bisnisnya gimana? Sekarang loh, nggak jadi jam 9, jam 7 ya? Yes. Betul ibu, lagi tidur langsung tapi coba dibangunkan, hayya ala sholat. Itu muadzin dimarahin. Adan dulu, tadi di sono adan, di sini adan. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Itulah manusia, lebih cinta dengan dunia daripada untuk mendapatkan amal soleh. Karena manusia melihat dunia dan seisinya, hijau matanya. Tapi tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat akhirat. Padahal sholat kita, puasa kita, zakat kita, segala amal-amal soleh kita yang akan menolong kita. Itu pun amal soleh yang dilakukan dengan benar. Ada yang sholat asal sholat. Betul apa betul? Ada yang puasa mulutnya nggak dijaga. Ada yang haji tapi pamer tentang hajinya. Ada yang sodakoh ingin dapat pujian. Ada yang beramal tapi riak kepada manusia. Ada yang beramal, yang penting niat saya baik. Dari sononya begitu, masa sekarang nggak boleh? Manusia itu paling pinter ngeles. Itu bukan dalil, tapi itu dalih. Orang yang seperti itu diibaratkan oleh Allah seperti iblis. Na'udzubillah. Coba, kenapa iblis disuruh sujud kepada Adam nggak mau? Ya iblis, ma mana'aka tasjud iz amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau nggak mau sujud ketika aku perintah? Oh, iblis punya dalil loh. Apa dalilnya? Ana khairu minhu. Aku itu lebih baik dari dia. Loh, memang kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Masa api suruh sujud sama tanah? Gengsi dong. Punya dalil nggak iblis? Tapi dalil itu untuk pembelaan. Dalil itu untuk kesombongan. Maka manusia yang berdalil di dunia untuk kesombongannya, untuk pembelaannya, nanti dalilnya tidak akan diterima oleh Allah. Hujahnya tidak akan diterima oleh Allah. Sering seseorang mengatakan dalam urusan ibadah, tapi kan dari dulu ibadah seperti ini sudah ada. Tapi kan para kiai, para ustadz juga berbuat seperti ini. Masa tiba-tiba nggak boleh? Jangan dilihat kiai siapa yang berbuat, ustadz siapa yang berbuat. Tapi lihatlah, adakah perintah dari Allah? Adakah contoh dari Rasul? Adakah ketetapannya? Kalau ada, mari kita perbuat. Kalau tidak ada, jangan kita Kenapa? Karena urusan ibadah, amal soleh dalam rangka mencari ridha Allah, itu sifatnya tauqifiyah. Apa ibu tahu maksud tauqifiyah? Ketetapannya dari Allah. Coba kita buka surat 45 ayat 15, ayat 18, afwan. Surat 45, surat Al-Jasiyah, ayat 18. Summa
ja'alnaka ala syari'atim minal amr. Surat 45 ayat 18. Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad ala syari'atim minal amr, berada dalam sebuah syariat, dalam sebuah aturan, dalam segala urusan-urusanmu, yaitu urusan beramal ibadah, beramal soleh, dalam kehidupan dunia untuk mencari ridha Allah. Fattabi'ha, maka ikutilah aturan itu, yaitu aturan dari Al-Qur'an. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah kamu mengikuti aturan-aturan dari hawa nafsu manusia, siapapun yang tidak mengetahui tentang aturan Allah. Apa maknanya? Dalam beramal soleh, dalam ibadah, kalau kita menghendaki pahala dari Allah, wajib mengikuti aturan Allah, karena segala aturan Allah itu tauqifiyah. Aturan itu datangnya hanya dari Allah, nggak boleh menggunakan akal. Contoh. Apabila telah ada perintah dari Allah, telah ada perintah dari Rasul, walaupun menurut akal nggak bagus, tetap harus ikut aturan Roh. Contohnya, ibu, seseorang hendak sholat, diperintah Allah apa? Sebelum sholat diperintah apa? Berwudu. Pembatal wudu apa? Antara lain, buang angin, buang kotoran, atau buang air kecil, betul? Keluar dari depan dan belakang, baik itu berupa kotoran atau berupa bau, berupa bunyi, angin, batal? Coba, ibu sedang sholat, dari rakaat pertama belum terasa, tiba-tiba masuk rakaat ketiga di sholat duhur, aduh, ini nih godaan setan. Ditahan-tahan, sudah tasahud akhir, baru at-tahiyatulillah wassalawatulillah. Tiba-tiba ditahan, nggak bisa ibu, keluar angin kecil sedikit, bau tidak, nggak ada yang dengar, tapi kita yakin ada angin keluar. Batal atau tidak? Ah, nggak ada yang denger inilah, terusin aja deh, boleh atau tidak? Kenapa? Batal, karena tadi sudah ada terjadi pembatal. Apa yang ibu lakukan? Wudu lagi. Lalu mau ngapain lagi? Sholatnya diawali dari awal, dimulai dari takbiratul ihram, atau nyambung tasyahud tadi? Kan udah 4 rakaat tadi, Bu. Nah, jangan pakai A. Tapi kalau ibu lagi tawaf, ya, sudah 5 putaran, tiba-tiba, aduh, pengen buang air kecil, silakan buang air kecil. Setelah itu, wudu lagi. Dimulai dari awal atau nyambung? Loh, kok boleh? Ada aturannya. Siapa yang buat? Allah. Siapa yang memberi contoh? Jangan ngarang. Ah, tawaf aja boleh, sholat boleh dong. Ya silakan, gak diterima ibadahnya. Bahkan coba kita lihat, ketika kita batal, yang membatalkan cuman angin, baunya nggak ada, dicari-cari juga nggak ketemu. Ketemu enggak, Bu? Saat wudu, yang dicuci apanya? Yang nyuruh nyuci muka siapa? Allah. Yang mencontohkan cara nyuci muka siapa? Sesudah muka, tangan sampai siku yang kanan, yang kiri sampai siku, lalu diusap kepala, lalu dicuci kaki. Apa hubungannya buang angin sama nyuci muka? Ayo jawab, silakan. Ibu ketawanya sampai ngakak, subhanallah. Bu, apa hubungannya, Bu, buang angin sama nyuci muka? Gak ada. Loh, tapi kenapa kita lakukan? Kenapa kita nurut? Itu tanda keikhlasan seorang hamba. Mampu, mau, tunduk, diatur oleh Allah. Tapi kenapa dalam urusan ibadah yang lain kadang-kadang kita berinovasi? Dalam urusan yang lain kadang-kadang ketapa kita karang-karang. Kenapa kita membuat aturan sendiri? Kenapa tidak tunduk kepada Allah? Dulu ketika kita berhaji, berumroh, kita nurut di sana. Kenapa pulang ke tanah air kok nggak nurut lagi? Inilah amal ibadah. Mana yang akan diterima oleh Allah?
yang tauqifiyah, yang aturannya kembali mengikuti aturan Allah. Kalau kita mau selidiki betapa banyak, coba saya katakan lagi sebagai contoh. Kalau ada wanita sedang haid, sholat atau tidak? Kalau sholat dosa atau tidak? Padahal yang namanya sholat kewajiban bukan? Baik. Ada wanita sedang haid, lalu puasa di bulan Ramadan. Ternyata haid. Tetap puasa atau tidak? Kalau puasa batal atau berdosa atau tidak? Baik. Ketika ibu haid, ibu bersih, mengkodok sholat yang ketinggalan apa tidak? Mengkodok atau tidak? Ibu, baik. Apa hukumnya sholat? Wajib. Berapa kali sehari? Apa hukumnya puasa? Berapa kali sehari? Berapa kali setahun? 1 bulan, 1 tahun. Mana yang lebih utama antara sholat dengan puasa? Mana yang lebih dulu diperintah Allah antara sholat dengan puasa? Coba, saya buat suatu perumpamaan. Kalau ada orang lagi puasa lalu sakit, boleh batal puasanya enggak? Asal Kalau ada orang lagi sakit parah, ya Allah, saya libur sholat dulu deh. Boleh atau tidak? Tidak ada satupun alasan yang bisa membatalkan sholat, yang bisa menggugurkan sholat, yang bisa meninggalkan sholat, selama masih bisa punya akal, bisa berpikir, walaupun nggak bisa berbuat. Orang nggak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk, nggak sholat sambil duduk, sambil berbaring, nggak mampu bergerak, lumpuh total. Selama mulutnya masih bisa bicara, akalnya masih bisa berpikir, wajib sholat dengan isyarat. Tapi kalau puasa, sakit ringan, pusing saja boleh buka kok. Menandakan utama mana antara sholat dengan puasa? Jelas. Sholat itu zikrullahi akbar. Ibadah yang paling akbar, yang paling utama, lebih besar di sisi Allah daripada puasa. Tapi ketika ibu-ibu haid ninggalin sholat, nggak kodok lagi sesudah bersih, kenapa ketika ibu ninggalin puasa, ibu bersih wajib kodok? Coba, sudah peraturan. Siapa yang buat aturan? Jangan diutak-atik ukuran Allah, aturan Allah. Sudah banyak contoh-contoh dalam urusan ibadah. Maka dalam urusan apapun kita mau beramal, kita mau beribadah di muka bumi ini, selama tujuannya ingin mendapat pahala dari Allah, karunia dari Allah, jangan buat aturan sendiri kecuali telah datang aturannya. Maka datang peringatan Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitabullah, fa inna ahsanal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk dari Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan yang diada-adakan, yang tidak ada perintah dari Allah dan contoh dari Rasul. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang namanya bid'ah itu tapi sebagian ulama ada yang memilah-milah. Enggak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Silahkan kalau mau seperti itu. Rasul tidak mengatakan ada bid'ah hasanah, Rasul tidak akan ada mengatakan bid'ah. Yang ada itu hanya satu, kullu bid'atin dolalah. Maka mari ibu bapak, supaya amal kita betul-betul diterima Allah, menolong diri kita sejak di yaumil kubur sampai nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Amal ibadah kita itulah yang akan menolong kita. Beramal ibadahlah dengan benar. Maka jangan kita beramal, beribadah, berbuat sesuatu kalau tidak memiliki ilmu. Sebab dengan ilmu, insya Allah seseorang akan ibadah dengan sempurna. Kita lihat surat 17 ayat 36. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 36.
wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti, ikut-ikutan segala sesuatu, apa saja. Baik itu cara sholat, cara puasa, cara zikir, cara apapun. Jangan kamu ikut, jangan asal ikut-ikutan yang kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Kenapa? Inna sam'a, karena sesungguhnya nanti pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hati nuranimu, akal fikiranmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang telah Allah berikan kepadamu pasti akan dimintai tanggung jawab. Artinya, jangan kita beramal kalau belum tahu amal itu baik atau tidak. Jangan kita beribadah kalau belum tahu ibadah itu ada contoh dari Rasul atau tidak. Karena dalam urusan ibadah itu, Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum anin nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun amal perbuatan yang kamu lakukan di muka bumi ini untuk mengantarkanmu ke dalam surga dan mencegahmu dari neraka, melainkan seluruhnya itu telah dijelaskan kepadamu. Jadi Rasul tidak meninggalkan sedikit pun penjelasan dalam urusan ibadah. Maka kalau kita mau amal ibadah kita diterima oleh Allah, hendaklah mengikuti contoh karena Rasulullah uswah hasanah, teladan yang terbaik. Maka siapa yang patut kita jadikan sebagai sahabat yang terbaik di dunia? Amal ibadah. Yang C, yang nomor 3. Bolehkah keluarga kita bergauli dengan baik? Boleh. Bolehkah harta kita miliki? Boleh. Bahkan harta keluarga termasuk bisa menjadi amal ibadah kita. Kalau kita mencari harta dengan baik, dengan harta tidak lalai kepada Allah, kita mendidik keluarga dengan baik, dengan keluarga kita tidak lupa kepada Allah. Mari kita lihat peringatan Allah di surat At-Taubah. Surat 9. Ayat yang ke-24. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ihwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, wahai manusia, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, pasangan-pasanganmu, karib kerabatmu, saudara-saudaramu, handetolanmu, kekayaanmu, harta perniagaanmu, yang kamu takut akan kerugiannya, bisnisnya, perdagangannya, rumah-rumah tinggal yang kamu cintai, yang kamu bangun dengan mewah, yang kamu bangun dengan megah. Allah tidak melarang, tapi yang dilarang, kalau itu semua ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasul, dan cintamu dalam rangka berjihad di jalan Allah, beramal ibadah kepada Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amruh. Maka tunggulah, kata Allah. Tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya terhadapmu. Tunggu siapa yang lebih cinta kepada dunia daripada cintanya untuk beramal ibadah kepada Allah, pasti Allah akan menetapkan kebinasaan. Na'udzubillah. Ini adalah ancaman. Siapa-siapa yang lebih mencintai yang pertama, yaitu harta kekayaan, kedudukan, dunia. Siapa yang lebih mencintai keluarga, yang nomor 2 tadi,
lalu meninggalkan sahabat yang ketiga, amal soleh, itu adalah orang yang paling rugi. Maka Rasul pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Ahmad bin Hanbal dalam kitab Muwatta, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini telah dinyatakan sebagai hadis hasan. Apa kata Rasulullah? Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan hatta la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian di dunia ini telah berbisnis dengan ainah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan bisnis-bisnis. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kamu telah ridho dengan buntut-buntut sapi. Maksudnya kamu telah ridho berada di belakang sapi. Maksudnya kamu ridho dengan peternakan, dengan kekayaan-kekayaan berupa hewan-hewan ternak. Wa raditum bizar, dan kamu ridho dengan tanaman-tanaman. Sibuk dengan tanaman, sibuk dengan urusan-urusan bisnis pertanian. Lalu kamu taraktumul jihad, meninggalkan amal, meninggalkan ibadah. Apa ancaman Allah, Ibu, Bapak? Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Na'udzubillah. Coba betapa banyak manusia yang sudah kaya masih tetap pengen kaya. Caranya bagaimana? Yang penting saya kaya, terserah orang. Yang korupsi tetap korupsi, yang manipulasi, yang berbisnis menipu tetap menipu, yang berdagang dengan cara curang tetap curang. Semata-mata yang penting saya kaya, saya dapat harta. Zaman sekarang nyari harta haram saja susah, apalagi yang halal. Lalu apakah kemudian boleh mencari yang haram? Na'udzubillah. Kalau itu terjadi, sallallahu alaikum dhullan. Betapa banyak manusia sibuk dengan peternakan, sibuk dengan tanaman-tanaman hias, dengan tanaman-tanaman pertanian. Kalau itu menyebabkan lupa kepada Allah, Allah timpakan mereka kehinaan. Hina di sisi Allah, tidak mulia di sisi Allah. Tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Maksudnya kembali kepada aturan-aturan Allah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah harta kita tidak mencelakakan kita. Tapi apa yang terjadi dengan kebanyakan manusia? Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Yaqulul abdi mali mali mali. Manusia, seorang hamba senantiasa yang dikatakan adalah harta, harta, harta. Hartaku, hartaku, hartaku. Yang disibukkan itu harta. Coba Bapak Ibu, adakah orang suka miskin? Adakah orang gak suka kaya? Setiap manusia pasti pengen kaya, pasti pengen harta. Bahkan banyak manusia gak siap miskin. Kepenginnya adalah harta. Maka apapun yang diusahakan, yang penting dapat harta. Hartaku, hartaku, hartaku. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, Innama lahu min malin min salasin. Sesungguhnya ketahuilah hartanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Hartamu yang kamu makan. Maka hartamu yang kamu makan itu sesudah itu akan habis. Setelah habis, dibuang jadi kotoran. Coba Ibu, Bapak, saya tanya. Orang makan bisa ngomong enak ya makanan ini. Kenapa seseorang bisa ngomong enak makanan ini? Kenapa makanan itu terasa enak? Ya? Karena dikasih apa, Bu? Oh, dikasih rasa. Bukan karena rasa. Ya? Dikasih apa? Ini yang paling utama. Allah berfirman dalam surat 90. Surat apa 90 itu? Al-Balad. Ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Alam naj'al lakum ainain.
Bukankah Allah yang telah menjadikan untukmu sepasang mata? Ibu, mata kita dari siapa? Kenapa kita bisa melihat? Karena punya mata. Coba saya tanya ibu. Ibu yang merasa dirinya miskin, pengen jadi kaya, dijual matanya, dibeli seharga 1 miliar, mau nggak dikasih? Berarti mata mahal apa enggak? Kekayaan tak ternilai. Siapa yang memberikan? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah Allah yang memberikan kepadamu sepasang mata? Walisanan wa syafatain. Bukankah Allah yang telah memberikan kepadamu 1 lidah dan 2 buah bibir? Coba ibu, kita nggak punya bibir bisa ngomong apa enggak? Kita nggak punya lidah bisa ngomong apa enggak? Kita nggak punya lidah dibikinin masakan bisa ngomong enak apa enggak? Jadi pertama, kenapa orang bisa ngomong enak? 1, punya lidah. Ada beberapa faktor. Bukan gara-gara dikasih rasa, bukan karena mahalnya, bukan. Yang namanya enak, faktor paling pertama itu karena punya lidah. Karena lidah punya perasa. Betul apa enggak? Kedua, kenapa seseorang merasa enak dalam makan? Ya? Sehat. Ibu, bapak pernah sakit? Coba orang lagi sakit, enak makanan itu, tolong beliin. Dikasih makanan yang paling enak yang dia sukai. Begitu dimakan, apa ngomongnya? Nggak enak, pahit, anyep. Betul nggak? Kenapa? Lagi nggak usah sakit seluruh badan. Sariawan aja 2 tempat di ujung lidah. Silahkan makan. Waduh, subhanallah. Maka dengan sehat, manusia bisa mengatakan nih, lidah sehat, nikmat. Lalu yang ketiga, kenapa manusia bisa mengatakan nikmat? Enak, nikmat. Karena pikiran tenang, hati tenang. Silahkan lagi bermasalah. Walaupun sehat, dikasih makanan, nggak mau makan. Betul apa tidak? Maaf, kecuali yang punya kelainan, lagi masalah tambah doyan. Itu sudah beda lagi. Kebanyakan orang punya masalah, makan nggak suka. Bahkan gara-gara masalah, badan sih sehat awalnya. Tapi menjadi kurus, gara-gara nggak mau makan. Pikiran nggak tenang. Gara-gara tenang pikiran dan hati. Yang ketiga. Yang keempat. Kenapa seseorang merasa nikmat? Mengatakan enak. Karena kebiasaan. Apa maksudnya kebiasaan? Enak itu bukan karena mahalnya, bukan karena tempatnya. Coba Bapak Ibu. Seorang konglomerat biasa makan di mana? Di warteg, di kaki 5, atau di hotel bintang 5, di restoran yang mahal? Konglomerat disuruh makan ke warteg, mau apa enggak? Boro-boro mau, lihat tempatnya udah begidik duluan, lihat nyucinya yang 1 ember buat nyuci 10 piring udah geli duluan. Betul apa enggak? Orang kaya ada nyasar 1 rambut aja diprotes. Nah kalau di warteg boro-boro cuman rambut. Ya Allah, subhanallah. Tapi kalau ada afwan, tukang pulung, tukang becak, diajak ke restoran bintang 5, dikasih kopi segelas yang harganya 400.000, kopi kotoran luwak. Dikasih makanan yang semangkok 400.000, dimakan, kata tukang becak, enak apa enggak? Mending mentahnya. Betul apa enggak? Mending mentahnya. Berarti harga tidak jaminan enak. Tempat tidak jaminan enak itu karena kebiasaan. Tukang becak biasanya di warteg dikasih 20.000 kenyang, nikmat. Semur jengkol ada orek ada, Allah. Walaupun laler berkerumun, nikmat. Betul. Nikmat. Artinya kenikmatan bukan semata-mata karena harga, karena tempat, tapi kebiasaan. Maka tadi kata Rasulullah, hartamu yang kamu miliki itu paling digunakan untuk makan. Semahal apapun makanan, konglomerat sekali makan 1 keluarga 5 juta. Tetap begitu kenyang, rasa enak cuma di lisan, di lidah. Begitu sudah masuk ke perut, bisa berapa lama dia nyimpen? Ayo, berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari belum bisa keluar, bingung apa enggak? Aduh.
Ya Allah. Anehnya makan 5 juta ikhlas rela, dibuang alhamdulillah. Giliran sodakoh 5.000 ngasih pengemis ngedumel. Ya Allah. Padahal yang akan dicatat Allah, yang 5 juta dimakan, apa yang 5.000 diberi? Curang manusia. Betul. Kita makan 20.000 di warteg, ya sama nikmat, dibuang juga jadi kotoran. Manusia makan harganya ratusan ribu, bahkan juta, dikeluarkan jadi kotoran. Ayam makan kotoran manusia, keluar jadi telur, kita makan. Betul apa enggak? Kalah kita sama ayam. Loh, betul apa enggak? Kita makan ayam, keluar jadi kotoran. Kotoran kita dimakan ayam. Ayam keluar jadi telur, kita makan. Ya Allah, manusia kadang-kadang sombong. Wahai manusia, jangan sombong. Yang memberi nikmat itu adalah Allah. Itulah harta yang pertama yang kita makan. Lalu apa harta yang kedua? Kata Rasulullah, yang kedua itu aula bisa fa'abla. Hartamu yang kamu pakai, yang dipakai itu lama-lama lusuh, rusak, dibuang jadi ganti yang baru. Betul apa enggak? Khususnya ibu-ibu, coba. Ibu tolong nanti pulang dari sini, periksa di lemari ada berapa pasang pakaian, Ibu. Kayaknya kalau belum 10 pasang nggak puas. Coba manusia, maaf jangan sampai tersinggung ya. Kalau bapak-bapak biasanya nggak pakai berpuluh-puluh pasang. Yang ibu-ibu, kalau sudah pakai 1 pasang pakaian, dipakai untuk 1 kali undangan, itu untuk dipakai undangan lagi gengsi. Padahal nggak ada yang lihat. Betul apa enggak? Nggak ada yang lihat, memang ada yang perhatikan. Memang gara-gara dipakai lagi, kamu pakainya kemarin dipakai, jangan keluar. Enggak. Tapi entah kenapa gengsinya tinggi. Sampai-sampai 20 setel di lemari ada pakaian, gara-gara sudah pernah dipakai untuk urusan kondangan, untuk urusan undangan, yang tadinya baru dipakai sekali bagus, jadi ini jelek, ini nggak matching, ini udah pernah dipakai, minta lagi sama suami, Mas pakaian baru. Dipakai sekali, 2 kali, simpen lagi. Dicuci buak-buik tiap bulan ke laundry, iya, nongkrong di pakaian di situ. Demi Allah ditanya, wahai ibu-ibu sekalian, badanmu cuma 1, berapa setel pakaianmu? Ditanya oleh Allah. Ditanya loh, jangan sembarangan. Anehnya, giliran ada yang meminta, Bu tolong kasih pakaian yang bekas ibu, terserah ibu lah, yang penting untuk saya pakai sehari-hari. Itu 1 lemari 20 setel yang tadinya jelek, Bu, dilihat satu-satu. Ini masih bagus, ini masih bagus semua. Yang diambil, yang lecek, yang dilipat. Nih, padahal yang akan memberi pahala, yang dikasih atau yang nyantel? Ayo. Subhanallah. Inilah manusia. Lupa, badan kita cuma 1. Yang kita pakai suatu saat rusak, diganti lagi yang baru. Maka yang biasa nyimpen-nyimpen banyak, hati-hati. Demi Allah, nanti malaikat di alam kubur nanyanya nggak begini. Ibu, koleksi pakaianmu di lemari dulu ada berapa setel? Enggak, justru berapa yang kamu simpen nggak kamu berikan. Itu tanggung jawabnya berat. Tapi yang diberikan, subhanallah. Baik ibu. Lalu yang ketiga, apa kata Rasulullah? Au a'ta faqtana. Hartamu yang kamu nafkahkan, yang disodakohkan, yang untuk beramal ibadah, yang untuk umroh, yang untuk haji, yang untuk membantu sesama. Faqtana, itu yang kekal, yang akan menolongmu. Kekayaan akan menjadi amal ibadah kalau kita gunakan dengan cara yang benar. Keluarga akan bernilai amal ibadah. Bahkan sepeninggal kita akan terus mendoakan. Kalau kita didik di dunia dengan cara yang benar. Semua bernilai amal ibadah. Kalau kita gunakan sesuai dengan aturan Allah. Lalu kemana yang lainnya? Selain yang kita makan, yang kita pakai, dan kita bagi-bagikan sebagai sedekah. Ketika mati kita kemanakan? Wa ma shiwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain dari yang kita makan, kita pakai, dan kita sedekahkan, kita amalkan, saat mati kita tinggalkan. Wa tarikuhu linnas, dan ditinggalkan untuk manusia, untuk ahli
Duit yang miliaran tetap ditinggal. Rumah yang dibangun megah tetap nongkrong di atas tanahnya. Mobil mewahnya tetap ditinggal. Istri cantik ditinggal. Suami ganteng ditinggal. Anak-anak pun yang kita cintai kita tinggal. Yang kita bawa dan menolong kita hanyalah amal soleh. Mari ibu jamaah sekalian, jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jangan sampai capek-capek kita beramal ibadah di dunia, tapi ternyata tidak dinilai oleh Allah. Gara-gara tidak sesuai aturan Allah. Tadi saya ibaratkan seorang pembantu membuat suatu masakan, sudah capek-capek masak, gak diterima. Gara-gara gak sesuai pesanan. Maka orang yang beramal ibadah di dunia gak sesuai pesanan Allah, siap-siaplah nanti akan menderita di yaumil qiyamah. Siap-siaplah nanti akan ditolak oleh Allah. Sebab kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun." Dalam hadis lain disebutkan dengan "Man ahdasa amruna laisa minni falaysa minni fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan di dunia yang tidak ada contohnya dariku, yang tidak ada perintahnya dariku, maka tertolak. Berhati-hatilah dengan hadis ini. Berhati-hatilah dengan peringatan ini. Sebab siapa yang asal berbuat ternyata nggak ada ketetapannya dari Rasul, nanti dia akan gigit jari. Karena perbuatannya, amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka supaya diterima, mari kita beramal ibadah, beramal soleh sesuai ketetapan Allah. 10:30 kurang, saya diberi waktu sampai jam berapa? Cukup atau sudah? Oh, afwan, 11:30. Oh, tanya jawab. Saya tutup dengan sebuah hadis, lalu nanti saya berikan waktu tanya jawab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalathatun, fayarji'u isnan wa yabqa wahid." Nanti wahai umatku, kata Rasulullah, kalau kamu mati, yang akan mengiringi jenazahmu ada 3. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan ikut sampai nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Yatba'uhu ahluhu maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazahmu sebagian dari hartamu. Coba ketika seseorang mati, yang bisa ngiring dari harta kita itu apa? Mobil, itu pun ada yang kain kafan, itu pun akan hancur. Gak ada lagi yang bisa kita bawa. Ahluhu, dan keluarganya sebagian ngiring. 2 ini akan kembali. Wayabqa wahid, yang 1 terus mengikuti kita, yang 1 menemani kita, yang 1 menolong kita. Amaluhu, amal ibadah. Maka boleh cinta kepada keluarga, tapi jangan terlalu cinta. Boleh cinta kepada harta, tapi jangan terlalu cinta. Sebab kalau kita terlalu cinta dengan dunia, akan menjerumuskan kita. Sedang dunia nggak akan kita bawa, keluarga nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga uraian tadi membawa manfaat dan hikmah, memberikan bekal untuk kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Silakan. Jadi begini, ada seorang ibu bertanya, "Pak, dulu sebelum saya tahu akidah, pakaiannya seksi-seksi. You can see, boleh dilihat siapapun. Kan nggak pernah dipakai lagi. Nggak pernah dipakai lagi. Lalu kalau saya sumbangkan, apakah saya berdosa? Kalau diberikannya dengan tujuan supaya orang itu memamerkan tubuhnya, ikut andil, dosa. Dosa besar. Tapi kalau diberikan kepada orang yang nggak punya akidah, wong memang mereka sehari-hari nggak punya akidah, mereka orang-orang yang tidak punya agama, silakan saja. Bagaimana kalau hendak diberikan kepada orang yang Islam, agar supaya nanti tidak dipakai di luar? Katakan, saya berikan tapi maaf, pakaian ini nggak bagus dipakai di luar. Silakan ibu pakai di rumah, khusus dipakai di hadapan suami ibu. Boleh. Tapi ternyata dipakainya keluar, pamer tubuh, dosanya dia kepadanya. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Silakan. Ibu dulu mu'alaf non-muslim. Sungguh berbahagia orang-orang yang non-muslim lalu mau memeluk Islam. Saya tunjukkan dulu sebuah ayat. Ada jaminan Allah, orang-orang yang tadinya non-muslim lalu mau mengakui Islam dan masuk ke dalam Islam, seluruh kesalahan dan dosanya Allah hapuskan. Semoga ibu salah satu yang diberi oleh Allah barokah dan ampunan. Surat 8 ayat 38. Surat Al-Anfal ayat 38. Qul, katakanlah, lillazina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Apabila engkau mau meninggalkan kekafiranmu, maksudnya mau memeluk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya Allah akan ampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Subhanallah. Dihapuskan kesalahan dan dosa yang telah lalu. Berarti ibu nol ketika itu gak punya salah apapun, karena yang telah lalu diampuni. Dan itulah yang Allah tawarkan kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang masih kafir ketika di Mekah. Lalu disampaikan oleh Rasul. Maka Abu Sufyan dan kawan-kawannya banyak yang memeluk Islam. Berarti orang yang telah memeluk Islam adalah orang yang paling berbahagia. Tapi ingat, ketika sudah memeluk Islam, jangan kembali mengikuti aturan-aturan kafir. Sebab ancamannya, wa iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, wa iyaudu, kalau kamu kembali kepada kekafiran, kembali kepada akidahnya, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah tetap sunatullah bagi umat terdahulu yang mati kembali dalam keadaan kafir, pasti Allah binasakan di akhirat. Jadi betapa beruntung orang-orang yang meyakini Islam, yang mau memeluk Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya adalah, saya seorang yang memiliki tugas, memiliki pekerjaan, bersosialisasi, sehingga sering ada acara makan beserta mereka. Ternyata ada yang non-muslimnya. Dan makanan-makanan di sana terkadang bercampur. Ada yang halal, ada yang haram. Walaupun dipisah. Ini yang halal, ini yang haram. Tapi seandainya kita yakin makanan itu bercampur dengan yang haram, berarti yang haram batil, yang halal adalah halal. Jangan dicampur adukan. Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang halal dengan yang benar. Dan sedangkan kamu jangan meninggalkan yang hak, yang benar, yang halal, sedangkan kamu itu tahu, jangan dicampur aduk. Lalu bagaimana kalau ibu ragu, ini jangan-jangan makanannya si ayam, sapi, baksonya bakso sapi, tapi di sana ada yang haram. Saya khawatir masakan ini ketika masak tercampur, ketika bejananya tercampur, berarti telah tercampur yang haram. Apa yang terbaik ibu? Syubhat, tinggalkan. Karena kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, ketahuilah, innal halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu telah jelas halalnya, yang haram telah jelas haramnya. Wa bainahuma mustabihat. Di antara yang halal haram itu ada yang namanya mutasyabihat. Tinggalkan. Siapa yang meninggalkan mutasyabihat, dia telah menyelamatkan agamanya. Tapi siapa yang terjerumus kepada yang mustasyabihat, yang syubhat, dia telah menjerumuskan diri kepada yang haram. Jadi sebaiknya kalau ada yang meragukan ibu, tinggalkan. Tapi makanannya enak benar. Daripada kita terjerumus kepada yang haram, hanya sekadar nikmat di lidah, lebih baik kita beli sendiri, walaupun harus keluar uang, mungkin rasanya nggak seenak itu, tapi telah jelas halalnya. Tapi kalau misalkan minuman, ada minuman yang kadang-kadang bercampur. Ibu, cari minuman-minuman yang memang ada
kalengnya, yang ada bejananya, misalkan ada di botol. Itu kan jelas ada segelnya. Kalau itu minuman yang halal, minum. Tapi di sana ada birnya botol yang lain. Jangan pakai gelas. Khawatir gelasnya tercampur bekas dipakai untuk minum yang haram. Silakan dari botol itu. Bismillah. Insya Allah. Karena Allah kehendaki kita harus memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Silakan, banyak sekali ayat tentang itu. Antara lain Al-Baqarah 173. Itu diperintah kita untuk apa? Makan yang halal dan baik. 172-nya, 173. Seperti itu diulang oleh Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan. Rasulullah ingatkan kita, meminta-minta itu haram selama dia masih mampu. Maka yang halal meminta-minta itu 3. 1, maksudnya meminta-minta bukan berarti minta terus-menerus ya Bu, yang boleh meminta. Yang pertama, orang yang menanggung beban orang lain, lalu dia tidak mampu memberi kepada orang yang ditanggung, baik dalam urusan hutang atau dalam urusan memberi kehidupan. Contoh, ada seorang ibu punya anak 2, lalu menghidupi anak tetangganya yang sudah yatim 2, sementara penghasilannya katakanlah hanya 50.000 sehari. Untuk menghidupi 4 orang anak gak cukup, minta ke tetangga, saya minta beras, saya minta minyak, silakan, sampai dia mampu menghidupi sendiri. Itu yang pertama. Kedua, orang yang menanggung hutang karena bangkrut. Orang yang menanggung hutang karena bangkrut. Contoh, si A dulunya orang yang kaya. Dia pernah utang kepada seseorang. Dia sudah berjanji akan membayar dan dia punya bisnis. Ternyata bisnisnya bangkrut. Utangnya masih A, maka dia minta bantuan kepada orang lain untuk melunasi hutangnya. Boleh. Dan tidak boleh terus-menerus sampai dia mampu berusaha kembali. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa musibah sehingga miskin. Tadinya mampu, tapi kebanjiran, rumahnya semua barang-barang hanyut. Kebakaran sehingga hartanya habis. Atau kena musibah apapun, kecelakaan sehingga tidak punya apa-apa lagi. Boleh meminta sampai dia mampu berusaha. Selain dari itu haram hukumnya meminta-minta. Maka barang siapa yang meminta-minta, kelak dia akan menghadap kepada Robnya dalam keadaan wajahnya dicakar-cakar oleh kukunya. Dan dia menjumpai Allah tanpa daging di mukanya, walaupun sekeping. Karena tidak punya harga diri. Haram yang minta-minta. Kecuali orang yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya. Seperti kalau kita lihat di jalan, ada orang yang cacat, bisa apa dia misalkan? Tapi Pak, yang cacat juga ditemenin orang sehat. Nanti yang sehat yang dimintai tanggung jawab di sisi Allah. Tujuan dia membantu yang cacat itu, ingin mengeruk kekayaan dari sana, atau dia menolong dia. Nanti akan ditanya oleh Allah. Yang buta, yang terkena penyakit sangat parah, contohnya ada kena penyakit kusta. Artinya yang memang dia secara akal sehat udah gak mampu berusaha. Tapi yang badannya ada, yang gendongin bayi, yang cuman jereng musik, untuk apa kita kasih seperti itu? Saya setuju dengan pemerintah pusat yang akan memberlakukan undang-undang yang memberi dihukum. Untuk apa? Menjadi efek jerah. Karena sudah banyak kisah Afan yang kemarin masuk TV. Subhanallah, juta-juta sehat, cuman pura-pura nggak sehat. Yang gendong bayi, yang gendong anak, ternyata di kampungnya bisa bangun rumah. Allahu Akbar, punya. Nah, yang supaya kita mendidik mereka, kalau mau ibu jangan lagi memberi. Kita lihat yang bawa anak, yang ini, yang itu, jangan. Kita nggak berdosa. Lebih baik bantu saudara-saudara kita yang langsung jelas menderita kekurangan untuk sekolah anaknya, untuk itu lebih baik. Lingkungan kita, sekitar kita nggak memberi sama peminta-minta di pinggir jalan, nggak dosa.
Tapi memberi, insya Allah kalau sampai dosa tidak. Tetap kita dapat pahala insya Allah selama ikhlas. Tapi boleh jadi kita menjadikan nanti orang itu sengsara di yaumil qiyamah. Di dunianya nggak sengsara loh, dapat harta. Tapi di akhirat akan berhadapan dengan Robnya, mencakar-cakar wajahnya, dan dia menghadap Allah tanpa daging di mukanya sekerat pun, karena dia itu tidak punya harga diri. Maka tetap seseorang meminta-minta kepada orang, dikasih atau tidak, diberi sedikit atau banyak, tujuannya untuk mengumpulkan harta sedangkan dia mampu, sesungguhnya dia sedang mengumpulkan bara api neraka. Maka kata Rasulullah, yang terbaik seorang mencari nafkah sendiri. Dengan cara apa? Bahkan diibaratkan kata Rasulullah, mengambil tali, pergi ke hutan, nebang pohon, lalu diikat, panggul ke pasar, jual. Dengan itu dia dapat untung. Itu jauh lebih baik dari meminta-minta. Maka ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi, "Ya Rasulullah, ayy qabs bil abyab?" Wahai Rasulullah, apa sih mata pencaharian yang paling baik, yang paling bersih, yang thayyib? Bukankah kita diperintah untuk apa? Rizqan halalan thayyiban, makan dari rizki yang baik, yang halal. Rasul menjawab, amalu rajulun biyadihi wa bai'un mabrurun. Seseorang berusaha dengan dirinya, dengan tangannya, dengan tenaganya, dan seseorang berbisnis dengan jual beli yang mabrur. Jual beli yang bersih, jual beli yang hak. Sebab jual beli zaman sekarang juga banyak yang suka tipu menipu, yang suka suap menyuap, riswah, yang seperti itu tidak akan barokah. Dunia akan diraih, tapi wallahu a'lam di akhirat. Maka alangkah baiknya kalau kita mau memberi, jangan kepada orang-orang yang meminta-minta, tetapi orang yang menjaga diri, yang tidak meminta-minta, orang yang orang lain taunya dia kaya ternyata miskin. Silakan nanti bisa dibuka di surat 2, surat Al-Baqarah 273. Kepada siapa kita sebaiknya berinfak, memberikan sedekah? Wallahu a'lam. Silakan. Baik. Lalu bagaimana sikap ibu begitu? Baik. Pertanyaan saya dulu. Apa hukumnya hutang dalam Islam? Bukan. Berhutang itu halal atau tidak? Halal atau haram? Ngutang itu halal atau haram? Rasulullah pernah ngutang kok. Yang haram itu nggak bayar hutang kalau mampu. Artinya bolehkah seseorang berhutang? Boleh. Rasul berhutang? Pernah Rasulullah hutang tapi nggak diberi? Pernah Rasulullah utang-utang untuk berperang? Pernah Rasulullah hutang 3 sok gandum untuk makan keluarganya? Bahkan jaminannya adalah baju besi? Berarti bolehkah kita hutang? Tapi hutang di zaman Rasul dengan di zaman kita beda jauh. Bagaimana kalau ada orang berhutang kepada kita? Wajibkah kita beri? Wajib kalau orang itu berhutang untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau utang untuk beli TV, beli pakaian baru, ya, utang untuk renovasi, nggak ada kewajiban kita membantu. Kalau kita membantu gimana? Boleh, kalau Isah dapat pahala, dapat, tapi jangan kesel ketika dia nggak bayar. Ujian dari Allah, berarti ini bukan harta kita. Nah, yang jadi masalah, Pak, orang ini utang itu jadi langganan. Afwan, ada orang yang hutang betul-betul karena untuk memenuhi kebutuhan. Ada orang yang hutang itu jadi ladang bisnis. Maksudnya hutang ke sana kemari, tapi ketika ngutang mau, bayar nggak mau, bahkan ditagih malah Yang seperti itu kasih pelajaran, jangan dikasih utang. Bahkan kalau bertanya, tolong, maaf, saya nggak bisa memberikan utang. Loh, ibu kok pelit banget, ibu kan mampu. Anda sudah berapa kali utang, tapi tidak mau membayar. Hari ini, kali ini, maaf. Dosa enggak? Tidak. Ibu kasih pelajaran orang seperti itu. Apalagi kalau orang itu mampu, tapi tidak mau Bahkan apa kata Rasulullah? Orang-orang yang menahan-nahan pembayaran, matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang menahan pembayaran padahal dia mampu, itu zalim. Haram halal itu kehormatannya.
Boleh diambil hartanya, boleh dilaporkan kepada yang berwajib supaya diambil untuk kita. Itu seperti ini loh. Tapi di antara kita kan banyak ibu. Di negara kita tuh gampang ngutang nggak pengen bayar, katakan saja saya bangkrut. Duitnya ditabung dulu di mana-mana, lalu seolah-olah usahanya bangkrut. Beres ya bu ya. Di dunia beres terhadap sesama manusia. Diketok oleh hakim Palu, tok tok tok, dianggap barut, dianggap bebas, diputihkan. Enak bener diputihkan. Di sisi Allah tidak. Tetap. Tapi kalau ada orang utang kepada kita, utangnya itu untuk kebutuhan hidup, jangan kita kasih utang, kasih sedekah. Bahkan ketika itu dia sesungguhnya janji mau ngutang, ternyata nggak mampu bayar-bayar. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 280. Al-Baqarah surat 2 280. Jadi ada orang hutang sama kita. Orang itu betul-betul tidak mampu untuk kebutuhannya. Walaupun awalnya janji mau ayat ini Allah turunkan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu minta waktu kepada kita, minta keringanan kepada kita, berilah waktu, berilah tangguh sampai orang itu memiliki kelapangan. Jangan dipaksa. Kalau kita kan nggak begitu kan? Lihat-lihat dulu yang ditagih itu orang yang seperti apa. Beda loh kalau tadi kaya. Kalau kaya kata Rasulullah nggak masalah. Tapi ini orang itu belum mampu. Fanadhiroh. Beri kemampuan, beri kelapangan. Ila maisaroh. Sampai waktu dia punya kelapangan. Ternyata nggak lapang-lapang. Apa kata Allah? Faman tasaddaqo. Kalau kamu mau bersodaqo, baik sebagian atau seluruh dari yang kita hutangkan, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tapi kadang-kadang berat mengikhlaskan ya bu ya. Jadi kita ikhlaskan kalau orang itu nggak mampu. Subhanallah, janji Allah. Bahkan ibu maaf, apa yang terjadi di zaman kita? Ada orang nggak mau bayar, bunganya nambah apa nggak bu? Bunganya nambah apa nggak bu? Na'udzubillah, riba. Bukan, kebanyakan orang sekarang, na'udzubillah, ketika bayar, nih utang 1 juta, tiap bulan bayar ya 20.000, nanti sampai 10 bulan, misal ibu, bayar, ketika nggak mampu bayar, tambah lagi. Itu apa namanya? Musnah yang seperti itu. Coba ibu lihat ayat 276-nya. Ayat 276-nya. Orang yang makan riba. Silakan ibu baca. Coba sekarang ini di pohon-pohon ditempel utang, cicilan ringan, bunga ringan. Coba kalau yang bersangkutan gak sempat bayar, nambah atau enggak bunganya? Riba bukan? Duitnya nambah. Tapi di sisi Allah, yamhaqullahu riba. Allah pasti musnahkan riba itu. Artinya duitnya nambah tapi nggak ada barokahnya. Wa yurbis shadaqah, tapi orang-orang yang mengikhlaskan hutangnya menjadi sedekah justru disuburkan. Oleh Allah diberi tambahan, diberi tambahan, diberi tambahan. Innallaha la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah sungguh tidak menyukai orang yang banyak berdosa dan banyak berbuat salah. Jadi lebih baik ikhlaskan. Gimana kalau orang itu mampu tapi ngeselin, bahkan ngelak terus? Ya sudah, biarlah Allah yang akan mengganti. Biarlah Allah yang akan mengganti. Ingat, wallahu a'lam. Karena orang-orang yang bersedekah, kata Rasulullah, sedekah itu nggak bakal mengurangi hartamu. Mana qasat shadaqatun mimmal. Apa-apa dari hartamu yang kamu sedekahkan gak bakal mengurangi hartamu. Bahkan jaminannya tadi disuburkan. Yang namanya suburkan pasti nambah ya bu ya. Asal ikhlasnya benar, jangan ikhlas-ikhlasan. Wallahu alam. Saya rasa cukup, sudah mendekati waktu zuhur. Ya. Begini ibu, kita menyikapi begini saja. Tentu tiap-tiap manusia memiliki keyakinan. Artinya begini, bagi kita jangan langsung mengikuti sebelum kita yakin kita tahu dalilnya ada apa enggak.
ngaji bersama-sama, itu sebetulnya baik asal ada tuntunannya. Tapi kalau acaranya hanya itu, ngajinya juga hanya surat itu, ayat itu, dan terus menerus, kita lihat ada nggak dalilnya dari Rasul? Bukankah Al-Quran itu 30 juz? Bukankah Al-Quran itu 114 surat? Bukankah Al-Quran itu berapa ayat? 6.600? Ibu pernah ngitung? Dimintai tanggung jawab loh oleh Allah. 6.236. Saya nggak tahu dari mana asalnya 6666. Cari, Bu. Lah, Al-Quran itu ayatnya bisa dihitung nggak? Coba, Al-Fatihah berapa ayat? 7. Tambah. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Tambah. Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Tambah. An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Tambah. Al-Maidah berapa ayat? 165 tambah. Loh, semuanya sudah tertulis kan? Bisa nggak dihitung? Ternyata keluar hasilnya ayat itu jumlahnya bukan 6.666, 6.236. Demi Allah, silahkan cek nanti di rumah. Tapi nggak tahu orang kita itu ikut-ikutan aja. Dari SD jawabannya begitu kan? Padahal ada loh 6236. Tapi yang dipilih 6. Gurunya juga kalau jawabnya bukan 666 pasti nyalain. Lah gurunya juga belum ngitung. Iya kan? Loh, kita kan mengaku Al-Quran beriman. Jangan ditambahin dong. Kalau nambah-nambahin, apa bedanya dengan orang Syiah? Nambah-nambahin ayat. Apa bedanya dengan orang Ahmadiyah? Nambah-nambahin ayat. Jangan nambah-nambahin Al-Quran. Artinya, seluruhnya 30 juz, 114 surat, 6.236 harus dibaca enggak? Cukupkah dibaca? Dipelajari. Supaya apa? Tahu hukum-hukum. Karena Al-Quran itu semuanya surat dari Allah yang isinya adalah hukum yang wajib diamalkan. Coba Ibu lihat surat 24 ayat 1. Mungkinkah kita bisa mengamalkan Quran kalau nggak ngerti Quran? Ya nggak mungkin. Maka kalau memang nggak ada ketetapannya, nggak perlu kita ikut, nggak masalah Ibu. Lebih baik kita baca sendiri di rumah sambil diterjemahkan, sambil dipelajari. Silakan 24 ayat 1. Tuh, hukum loh Ibu. Maaf, banyak umat Islam yang nggak baca Quran. Banyak umat Islam yang cuman baca Quran. Banyak umat Islam yang baca Qurannya cuman dipilih-pilih. Afwan, saya tidak menyebut itu, tapi banyaklah manusia. Surat ini favorit, yang ini enggak. Jangan begitu. Banyak orang Islam yang cuman membaca, nggak ngerti apa-apa. Coba perhatikan ayat ini. Kata Allah, surat An-Nur ya, surat 24 ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatum bayyinat la'allakum tadhakkarun. Quran ini surat dari Allah, diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan di dalamnya adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang wajib dijalankan hukum-hukumnya. Maka Allah turunkan ayat-ayat itu, ayatin bayinat, ayat yang jelas, ayat yang terang, supaya kita berfikir. Wallahu a'lam. Sudah waktu zuhur Ibu, kita tutup saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga 2 jam yang kita lalui untuk tausiah ini menjadi manfaat untuk kita, menjadi barokah untuk kita, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan diberi limpahan hidayah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan, yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari Ibu, Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya